Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan, dan salam sehat. Bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 8 Oktober 2021. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu dari Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi dan memberkati kami dan telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami bersekutu menghadap Engkau dan rindu untuk membaca, mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman kebenaran-Mu. Roh Kudus menolong kami semua sehingga dapat menerima firman-Mu ini dengan baik dan kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Lalu berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Peor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau.
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Segenap jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, bersikaplah seperti Bileam. Tumanangko susi Bileam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada orang, atau mungkin juga termasuk orang Kristen, yang lebih susah melihat orang yang sukses dan berhasil, dan lebih senang melihat orang susah dan menderita. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab, yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta, kalaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Sekalipun demikian, dalam pembacaan kita ini nyata bahwa Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel atas tuntunan Roh Allah, ia mengucapkan berkat dalam bentuk sajak. Bahkan dalam ayat 9b, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saudara-saudara, kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang juga melatar belakangi lahirnya moto Gereja Toraja, menjadi berkat bagi semua. Ini menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu, sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan, pada semua lingkup pelayanan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Penggalan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, lagu ini kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau kekal hingga selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu, dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa limpah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami dapat dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu terus menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh menyatakannya di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Engkau peliharakan kami di sepanjang kehidupan kami pada saat ini.
ampuni dosa kami datang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.